Bukan KF-21 Boramae ataupun F-15 Eagle II, China puji setinggi langit pesawat asli buatan Indonesia ini. Indonesia memang tengah berada dalam proyek pertahanan pengadaan F-15 Eagle II dan KF-21 Boramae. F-15 Eagle II bakal dibeli dalam keadaan paket komplit, sedangkan KF-21 Boramae bakal dibuat kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Baik program F-15 Eagle II dan KF-21 Boramae merupakan program strategis pertahanan Indonesia. KF-21 Boramae menjadi salah satu program teratas pertahanan Indonesia saat ini. Karena Indonesia bakal mengeluarkan uang kurang lebih 20 triliun rupiah. Uang 20T ini nantinya akan mengantarkan Indonesia untuk mendapatkan teknologi dan 40 unit KF-21 Boramae. Harga yang murah jika ditilik dari benefit serta teknologi yang bakal diterima oleh Indonesia. Apalagi Indonesia memerlukan jet tempur yang baru dari jangka sekarang, menengah, dan juga jangka panjang nantinya. Bisa dibilang Rafale dan F-15 Eagle itu adalah yang merupakan jangka sekarang serta menengah. Dan KF-21 Boramae adalah untuk jangka panjangnya. Indonesia membutuhkan KF-21 Boramae untuk mewujudkan berdikarinya alutsista. Dan jika dilihat dari kacamata awam, sebetulnya Indonesia sudah dalam trek berdikari alutsista. Contoh saja pembuatan KF-21 Boramae untuk matra udara. Ya, pembuatan kapal selam dan kapal perang dengan transfer teknologi dari Korea Selatan, Italia, bahkan dari Inggris. Matra darat pembuatan tank harimau dengan Turki. Dan ketiga hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia sedang memperkuat industri pertahanannya. Pergerakan Indonesia memperkuat militernya yang menjadi perhatian pengamat militer China yaitu Luo Yongkun. Luo mengakui jika Indonesia tengah berusaha untuk menjadi negara yang besar. Tujuan strategis nasional Indonesia adalah untuk menjadi negara yang besar dan ambisi ini selalu ada, kata Luo dikutip dari Sohu.com pada 12 Februari kemarin. Namun Luo melihat Indonesia masih kurang kemandirian dalam industri pertahanan. Letak geografis, wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia merupakan faktor yang menguntungkan untuk disebut sebagai negara besar. Tapi masih ada kekurangan yang jelas dalam kekuatan pertahanan nasional, kata Luo. Jika Indonesia berhasil berdikari dalam alutsista, maka jalan negeri ini jadi bangsa yang besar sangat terbuka lebar. Didorong oleh ambisi negara sebesar itu, maka ia akan secara aktif mempromosikan modernisasi pertahanan nasional, kata Luo. Sementara itu untuk F-15 Eagle II, Indonesia memperoleh asupan instan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah menyatakan niatnya untuk menjual F-15 Eagle II ke Indonesia. Indonesia juga disebut sudah memesan senjata khusus untuk F-15 Eagle II yang hendak ia beli. Sangat wajar bagi sebuah negara untuk memesan secara khusus senjata apa saja yang bisa digunakan atau dibawa oleh F-15 termasuk Indonesia, kata Vice President of Business Development Boeing Steve Shepro. Dan untuk mendukung rencana Indonesia membeli F-15 Eagle II, Amerika Serikat akan mengirimkan 20 perwakilan serta kontraktor pertahanannya ke Indonesia. Tujuannya supaya Indonesia lebih cepat mengintegrasikan F-15 ke tubuh angkatan udaranya. Pelaksanaan penjualan yang diusulkan ini akan membutuhkan penugasan kurang dari 20 perwakilan pemerintah Amerika Serikat dan kontraktor ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis untuk operasi pemeliharaan dan untuk melakukan pelatihan penerbangan dan pemeliharaan, kata di SCA.mil. Amerika Serikat nampak memperhatikan situasi keamanan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan penjualan F-15 Eagle II. Karena ancaman keamanan masa depan yang menurut Amerika Serikat ada di Indo-Pasifik cukup genting karena kehadiran militer China. Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan memungkinkannya untuk memberikan peningkatan pencegahan dan cakupan pertahanan udara di domain udara dan maritim yang sangat kompleks. Sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika Serikat untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Meski begitu, Amerika Serikat menjamin bila penjualan F-15 Eagle II ke Indonesia tidak akan mengancam keamanan di kawasan. Apalagi dampak buruk karena Indonesia menggunakan F-15 Eagle II sebagai peran defensif bukan agresor. Ya, usulan penjualan peralatan dan dukungan ini tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah tersebut di Asia Tenggara ya. Tidak akan ada dampak buruk pada kesiapan pertahanan Amerika Serikat sebagai akibat dari penjualan yang diusulkan ini, ujarnya. Di lain pihak, China malah memperingatkan Indonesia jangan terlalu mau membeli F-15 Eagle II karena penjualan F-15 Eagle II ke Indonesia bisa menjadi cara
Amerika Serikat untuk mengendalikan sistem pertahanan negara ini. Kini, Amerika Serikat telah menghentikan transaksi jet tempur antara Indonesia dan Rusia. Amerika Serikat mengklaim bahwa Indonesia meskipun belum mengakuinya telah meninggalkan pembelian jet tempur Rusia, mungkin karena takut langkah ini akan mempengaruhi pada sanksi Amerika Serikat. Ya, salah satu cara Amerika Serikat mengendalikan sekutu atau mitranya adalah dengan menjual senjata kepada mereka dan membantu mereka membangun sistem pertahanan dengan peralatan buatan Amerika. Jelas Sohu.com. Namun China sendiri salut kepada Indonesia karena mampu membuat pesawat terbang sendiri saat ini. Ya, China memuji setinggi langit kemampuan Indonesia membuat CN-235. CN-235 ini adalah pesawat angkut regional turboprop bermesin ganda yang dikembangkan bersama oleh perusahaan manufaktur penerbangan Spanyol dan badan usaha milik negara Indonesia Aircraft Industry Co. Ltd. Nah, ini telah dikembangkan sejak awal tahun 1970-an, lapor Sohu.com pada 28 Februari lalu. Media China tersebut menjelaskan bila CN-235 sudah dipakai oleh berbagai negara di dunia. Hingga November tahun 1992, jumlah pesanan CN-235 adalah 194 pesawat, termasuk sipil dan militer. Pengguna adalah negara Spanyol, Botswana, Brunei, Chili, Prancis, Indonesia sendiri, Panama, dan juga Arab Saudi. Spanyol bertanggung jawab atas penjualan CN-235 di Amerika dan juga Eropa, sedangkan pasar Indonesia di Asia, penjualan regional lainnya dilakukan secara sukarela oleh kedua perusahaan. Mereka juga menjelaskan bila CN-235 akan dimodifikasi Indonesia supaya bisa menambah daya tampung yang lebih banyak. Para perancang sudah mempertimbangkan kemungkinan untuk memanjangkan badan CN-235 sehingga daya tampung penumpang bisa mencapai 60 orang. Indonesia memang punya kemampuan membuat pesawat terbang yang nantinya menjadi modal merancang KF-21 Boramae dan juga perawatan F-15 Eagle II. Pindad yang buat isi peledak ya, Hammer si bom pintar Rafale Indonesia disebut tahan segala cuaca. Inilah speknya. Ya, 6 dari 42 kontrak pembelian jet tempur Rafale Indonesia sudah diaktifkan bersama Dassault Aviation Prancis pada 10 Februari 2022 lalu. Sempat jadi tanda tanya, Indonesia rupanya membeli jet tempur Rafale varian F3R dari Dassault Aviation Prancis. Dilansir dari Defense Security Asia, jet tempur Rafale F3R yang dibeli oleh Indonesia adalah varian yang di-upgrade pada tahun 2014 oleh Dassault Aviation, Thales, MBDA, dan juga Safran. Peningkatan yang ada pada Rafale F3R ini berkaitan dengan perangkat lunak dan juga keras. Di dalamnya termasuk integrasi rudal udara ke udara Beyond Visual Range dan rudal udara ke darat Air Shoal Modular atau AASM dan Sagam Armament Air Shoal Modular atau AASM. Varian terbaru dari jet tempur Rafale F3R juga akan menggunakan radar AESA RBE2 yang dikembangkan oleh Thales, dan pesawat ini juga akan menggunakan Helios Targeting Pod, Revealing Pod, dan juga sistem peperangan elektronik Spectra serta Automatic Ground Collision Avoidance System. Armament Air Shoal Modular atau AASM Hammer atau Highly Agile Modular Munition Extended Range adalah senjata udara ke darat modular jarak menengah generasi baru yang dirancang dan diproduksi oleh Sagam atau kelompok Safran untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis. Yang membanggakan, jet tempur Rafale yang dibeli oleh Indonesia rupanya akan dipersenjatai oleh perusahaan milik negara yaitu PT Pindad. Dikutip dari akun Instagram resmi Pindad yang mengunggah sebuah postingan pada 14 Februari 2022 lalu, perusahaan milik negara ini mengumumkan jika pihaknya yang akan membuat bom dan amunisi untuk jet tempur Rafale yang dibeli oleh Indonesia. Pindad berperan untuk memproduksi badan dan isi bahan peledak untuk bom. Adapun kerjasama lainnya yang akan dilakukan yaitu di bidang optronik, sistem kendali, dan kerjasama lain yang akan digali bersama. Ya, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit P. Santosa menyampaikan bahwa dengan kerjasama ini ke depan Pindad akan punya kemampuan menghasilkan dan mengembangkan produk Smart Guided Bomb. Bom MK82 yang akan dibuat oleh Pindad untuk Rafale Indonesia rupanya senjata yang mematikan. Hal ini seperti dikutip dari Characteristic Explosive Weapons.org. MK82 adalah salah satu dari serangkaian bom udara tarikan rendah tujuan umum yang secara kolektif dikenal sebagai seri bom MK80. Ada 4 bom dalam seri ini, mulai dari 113 kg MK81 hingga 907 kg MK84. Bom seri MK80 dikembangkan pada akhir tahun 40-an dan tetap digunakan sampai saat ini. Bom pesawat MK82 dan varian berpemandunya telah digunakan secara luas di seluruh dunia dan merupakan salah satu keluarga yang paling umum dari amunisi pengiriman udara yang pernah diproduksi. MK82 ada variasinya, adalah bom pesawat serbaguna
seberat 500 pom atau 227 kg, kelas slow drag yang mengandung 89 kg bahan peledak tinggi. Hammer bom pintar di Rafale Indonesia yang isi produknya dibuat oleh PT Pindad rupanya bukan sistem senjata sembarangan.